Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmanadia Khairunisa dengan NIM 2574230005. Saya berasal dari program studi Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum. Saya akan membuat video proyek UTS untuk mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ustadz Yasir Muda Lubis LC-MAG. Saya akan membuat video dengan tema berjudul Sejarah Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyampaikan bagaimana proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, bagaimana para sahabat dan Rasulullah SAW mencatat dan menjaga wahyu tersebut. Dan yang terakhir, menyampaikan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sudah terpelihara sejak masa Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mari kita mulai ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, dan wahyu-wahyu berikutnya turun selama 23 tahun secara berangsur-angsur sesuai kejadian yang terjadi pada saat itu sebagai acuan hukum bagi umat Islam. Saat itu bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang buta huruf, tidak pandai menulis maupun membaca. Tapi di balik kekurangan mereka memiliki kelebihan, yaitu mempunyai ingatan yang sangat kuat. Oleh karena itu, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memerintahkan pada para sahabatnya untuk menghafalnya dan membacanya di dalam salat maupun di luar salat. Menurut Al-A'dhami, Rasulullah memerintahkan sekitar 40 orang sahabat untuk menuliskan wahyu tersebut. Di antaranya ada beberapa sahabat terkemuka seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat lainnya. Pada saat itu media yang ada tidak semodern sekarang. Mereka masih memakai media yang sederhana seperti kulit kayu yang tipis, tulang belulang hewan, kulit hewan, atau di atas batu-batu tipis. Sejak dari awal diturunkannya, Al-Quran sudah didengar dan diperdengarkan, dicatat dan dihafal, dan juga disebarluaskan dengan berbagai cara. Kemudian untuk menghindari kekeliruan atau pencampur adukan, Rasulullah melarang para sahabat untuk mencatat perkataan atau hadis dari beliau. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian menulis dariku, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah." Menurut Ibrahim Al-Ibrayi, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah sudah mencocokkan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau dengan Al-Quran yang dihafal oleh para hufadz. Dengan itu, Al-Quran yang kita baca dan kita hafal sekarang sudah terjamin keasliannya, bahwa itu langsung dari Rasulullah SAW. Secara singkat, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW ditulis oleh beberapa sahabat yang terpilih dan ditulis di media-media sederhana. Kesimpulannya adalah setiap kali wahyu turun kepada Rasulullah SAW, beliau segera menghafalnya dan kemudian disampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat menuliskannya di media-media sederhana tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran sudah terpelihara sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dan dengan ditulisnya ayat-ayat Al-Quran di bawah bimbingan langsung Rasulullah SAW membuktikan bahwa ayat-ayat tersebut sudah terpelihara sejak masa Nabi Muhammad SAW. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.